Langsung saja ada 2 poin di sini yang kita akan bahas nanti, yaitu sistem pengawasan dan sistem pengendalian. Apa sih bedanya sistem pengawasan dan pengendalian? Nah, memang secara sekilas itu sama ya. Kalau, dalam bahasa Inggrisnya itu, apa namanya, bisa controlling ya, kalau pengawasan, kalau pengendalian itu kan, lebih kepada, supervising kayak gitu ya. Nah, perbedaan mendasar, dari pengawasan dan pengendalian tuh ada pada waktunya, kayak gitu ya. Nah, kalau pengawasan itu biasanya dilakukan secara periodik atau berkala ya. Bisa, 1 hari sekali, bisa seminggu sekali, sebulan sekali, atau beberapa jam sekali, itu pengawasan. Jadi memang, secara periodik. Nah, sedangkan pengendalian itu memang harus dilakukan setiap saat dan setiap detik, itu namanya pengendalian, seperti itu. Jadi itu perbedaannya. Artinya jadi memang ada tanggung jawab di setiap individu dalam organisasi itu untuk melakukan pengendalian. Nah, tapi memang, tarafnya nanti beda-beda ya, tergantung dari tanggung jawabnya. Nah itu ya, itu perbedaan mendasarnya ada pada waktu. Oke, kita mulai dari pengawasan terlebih dahulu. Nah, apa sih pengertian pengawasan ya? Menurut Schermerhorn ya, tahun 2002, itu pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang ditetapkan tersebut. Sedangkan menurut Stoner et al. Tahun 95, pengawasan adalah proses memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Jadi, kalau Stoner ini lebih kepada, dia membandingkan dengan apa rencananya dan bagaimana, itu bekerja. Nah, jadi seperti itu. Jadi membandingkan dengan rencana awal sebelum dimulai, pekerjaannya. Itu adalah pengertian dari pengawasan. Ada 4 tujuan pengawasan menurut Griffin tahun 2000 ya. Yang pertama, pengawasan bertujuan untuk, adaptasi terhadap lingkungan ya, agar, perusahaan itu atau organisasi dapat mengikuti perubahan ya. Kalau tanpa ada pengawasan, ya jalannya begitu-begitu saja gitu ya. Makanya dengan adanya pengawasan jadi, nanti, pengawas itu bisa memberikan masukan-masukan kepada anggota organisasi atau anggota perusahaan. Oke, kemudian yang kedua itu adalah meminimalisir kegagalan ya. Nah, karena, tugas pengawas itu, apa namanya, mengawasi agar tidak ada poin-poin yang tertinggal atau tidak tercapai. Makanya, diawasin gitu, kalau nggak diawasi bisa saja itu di luar target nanti tercapainya. Jadi supaya mencapai target maka harus diawasi. Nah, karena apa? Kegagalan ini nanti dampaknya di nomor 3 ya, itu bisa membuat, inefisiensi biaya, gitu. Nah, supaya supaya mengurangi biaya, maka, perlu ada pengawasan ya, karena target yang tidak terpenuhi akan menyebabkan pemborosan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi entah itu target dari, produksi, atau target penjualan, atau target-target yang lainnya. Jadi, supaya tidak ada pemborosan, maka harus ada pengawasan ketat gitu ya. Jadi jangan sampai ada barang terlebih, barang tersisa, penjualan tidak tercapai, itu bisa, memboroskan biaya. Nah, kemudian yang keempat adalah antisipasi kompleksitas organisasi, gitu ya. Jadi mengantisipasi kegiatan yang membutuhkan tingkat keruwetan yang tinggi. Eee, Tingkat keruwetan yang tinggi itu memang, misalkan banyak koordinasi antar bidang ya, atau, di dalam organisasi, atau memang dalam proses pengerjaannya itu membutuhkan, keruwetan yang cukup tinggi. Nah, itu makanya kalau tidak diawasi maka tingkat kegagalannya itu sangat tinggi. Makanya untuk mengantisipasi hal tersebut itu perlu adanya pengawasan. Ada beberapa gejala ya di dalam organisasi atau perusahaan yang memerlukan pengawasan ya. Jadi memang, kalau sudah perusahaannya bagus itu bukan berarti tidak memerlukan pengawasan ya, tapi tetap biasanya ada pengawasan dan pengendalian. Nah, ini adalah gejala-gejala yang diperlukan,
apabila suatu organisasi memerlukan pengawasan. Yang pertama dari profit ya atau keuntungan, itu terjadi penurunan ke pendapatan atau keuntungan, namun tidak begitu jelas faktor penyebabnya. Jadi ini ujug-ujug rugi aja gitu ya, atau pendapatannya turun. Ini kenapa bisa pendapatannya turun, tanpa ada, apa namanya, penyebab-penyebab yang jelas gitu. Jadi faktornya nggak jelas. Penjualan sudah bagus, kemudian misalkan produksi sudah bagus, karyawan sudah disiplin dan seterusnya, masuk terus, tapi kenapa profitnya turun terus? Nah, ini yang perlu diawasin gitu ya. Pasti ada sesuatu yang salah. Kemudian yang kedua adalah pelayanan ya. Apabila didapati penurunan kualitas pelayanan ya, ini bisa teridentifikasi dari adanya keluhan pelanggan ya, maka sudah hampir pasti membutuhkan pengawasan gitu ya. Pada awalnya mungkin kayak satpam di suatu bank ya, kemudian atau mungkin, customer service di suatu tempat pelayanan, itu mungkin tidak diawasi ya, awal-awalnya itu mungkin tidak diawasi, tapi awal-awalnya mungkin diawasi seperti itu ya. Jadi supaya rajin. Nah, baru lama-kelamaan mungkin pengawasannya lebih turun lagi frekuensinya karena sudah melayani dengan bagus, kayak gitu ya. Jadi memang untuk mencapai pelayanan yang optimal atau prima itu memang pada pada awalnya itu diawasi terus ya, diawasi kalau salah diluruskan dan seterusnya. Itu pada dasarnya seperti itu. Kenapa? Karena kalau, menurut perusahaan-perusahaan yang komersial itu, kepuasan pelanggan itu adalah yang paling utama, seperti itu ya. Jadi, customer oriented lah, seperti itu. Itu ya, jadi yang kedua adalah, adanya indikator penurunan kualitas pelayanan. Yang ketiga adalah dari pelanggan. Nah, masih ada kaitannya dengan nomor 2 ya, adanya ketidakpuasan pelanggan gitu. Jadi misalkan, teridentifikasi dari, keluhan pegawai, produktivitas kerja yang menurun dan seterusnya. Jadi, kemudian ada komplain-komplain dari pelanggan, ini pasti ada sesuatu yang salah gitu ya. Nah, makanya dibutuhkan adanya pengawasan. Kemudian yang keempat adalah kas perusahaan, berkurang gitu ya. Jadi kas perusahaan itu berkurang artinya memang boncos atau nggak efisien gitu ya, nggak efisien. Ini artinya, ada yang nggak beres dari segi keuangannya, entah itu produksinya atau penjualannya kurang bagus atau memang pengeluarannya kurang hemat. Nah, di sini perlu, pengawasan ketat. Kemudian yang lima adalah banyaknya pegawai yang menganggur. Nah, ini adalah salah satu indikator yang perlu adanya pengawasan. Jadi memang banyak pegawai yang nganggur itu ada 2 faktor ya. Pertama, karena memang perhitungan pegawainya salah gitu ya. Jadi misalkan mungkin teman-teman pernah nanti ya, ini belum masih ya, nanti di semester yang akan datang di MSPM akan belajar tentang, WISN ya, Workload Indicator Staffing Needs, di mana kita akan menghitung jumlah tenaga dalam suatu institusi, eee, penyelenggaraan makanan gitu ya. Jadi menggunakan memang ada perhitungan beban kerjanya gitu ya. Nah, itu artinya perhitungan beban kerjanya tuh nggak sesuai. Jadi terlalu banyak merekrut pegawai. Nah, itu bisa yang pertama faktornya. Jadi kalau terlalu banyak ya pastilah banyak yang nganggur karena terlalu banyak ya. Misalkan harusnya diisi 4 orang itu diisi 10 orang, ya 6 orangnya akan nganggur gitu ya, nggak ada kerjaan. Itu yang pertama ya. Tapi kita membahas yang nomor 2 gitu ya. Jadi beban kerja dengan posisi kerjanya itu sama. Nah, tapi kalau sudah sama gitu, kemudian banyak pegawai yang nganggur, itu pasti ada yang salah, gitu ya. Jadi perlu dimandorin gitu. Nah, kurang lebihnya gitu dia kalau dimandorin kan diawasin gitu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya ya, mengenai tidak terorganisasinya pekerjaan dengan baik gitu ya. Jadi banyak pegawai yang kalau kita tanyakan itu kerjaannya berantakan gitu ya, kerjaannya berantakan. Nggak jelas apa yang dikerjakan, kelihatan sibuk tapi tidak produktif, itu banyak yang seperti itu. Nah, ini maka perlu diawasi supaya sesuai dengan tujuan organisasi atau perusahaan. Oke, kemudian mengenai biaya ya, jadi pembiayaan melebihi anggaran, tadi juga kaitannya dengan kas juga. Kalau sudah dianggarkan di RAB-nya itu misalkan, 10 juta kok per tahun ya, tapi ternyata setahun itu bisa melebihi sampai itu, jadi bisa 100 juta. Ya ini pembiayaan melebihi anggaran itu ada sesuatu yang aneh gitu ya.
entah ada indikasi korupsi atau indikasi, eee, nggak benar gitu ya, money laundering atau yang lainnya gitu ya. Jadi perlu diawasi. Nah, kemudian ada inefisiensi ya, jadi ada penghamburan dan inefisiensi, kayak gitu. Jadi bisa dengan cara menggunakan fasilitas-fasilitas, kantor gitu ya, atau fasilitas organisasi dan seterusnya, tanpa didasari dengan, alasan dari, tujuan organisasi. Oke, ada beberapa bentuk-bentuk pengawasan ya. Yang pertama adalah, pengawasan pendahulu atau feed forward control atau steering controls atau preliminary control. Intinya itu istilahnya sama, eee, pengawasan, pendahuluan atau pengawasan yang dirancang untuk mengantisipasi penyimpangan standar dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum kegiatan terselesaikan. Jadi pengawasan ini itu di membandingkan dengan standar yang sudah ada dan dilakukan sebelum kegiatan itu selesai gitu ya, atau bahkan belum dimulai gitu ya. Nah, pengawasan ini efektif kalau manajernya dapat menemukan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang perubahan yang terjadi atau perkembangan tujuan gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian kedua adalah pengawasan concurrent atau concurrent control, ya, yaitu pengawasan ya tidak atau pengawasan yang terjadi ketika pelaksanaan berlangsung. Jadi saat, eee, kegiatan berlangsung atau saat ada pekerjaan gitu ya, di mana suatu aspek harus memenuhi syarat yang ditentukan sebelum kegiatan dilakukan guna menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga adalah pengawasan umpan balik atau feedback control atau past action control, yaitu mengukur hasil atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna mengukur penyimpangan yang terjadi mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan, standar seperti itu ya. Jadi ada 3 ya, sebelum, saat, dan setelah gitu. Nah, tahap-tahap pengawasan ya menurut GR Terry tahun 92, itu yang pertama adalah menentukan standar atau dasar dari pengawasan. Itu udah pasti ya, jadi kita harus membuat standarnya dulu. Kalau kita nggak buat standar, apa yang mau diawasin? Nah, itu nggak jelas gitu ya, jadi harus ditentukan dulu nih standarnya. Kemudian yang kedua adalah mengukur pelaksanaan di lapangan. Nah, baru kita mengukur nih, pelaksanaan di lapangannya seperti apa, baru yang ketiga membandingkan. Ya, jadi setelah melihat di lapangan gimana, baru membandingkan dengan standar yang tadi sudah kita tentukan di nomor satu di awal sekali. Membandingkan sesuai atau tidak. Nah, baru yang keempat itu adalah memperbaiki penyimpangan dengan cara-cara yang tepat. Jadi kalau memang ada yang salah, ada yang nggak sesuai dari standarnya, nah baru itu diperbaiki ya. Jadi buka pengawasan tidak terhenti pada hanya diawasi saja, tapi juga harus sampai diperbaiki. Nah, ada beberapa jenis-jenis pengawasan ya, pengawasan internal dan eksternal ya. Pengawasan intern atau internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Jadi pengawasan itu dilakukan, oleh orang dalam. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang namanya juga internal ya. Nah, kalau, pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat ya, built-in control, atau pengawasan dengan dilakukan secara rutin. Contohnya kepala sekolah itu mensupervisi guru ya ketika mengajar di kelas, itu keliling masuk-masuk kelas, dicek ini gimana cara ngajarnya dan seterusnya. Kemudian ada pengawasan ekstern atau eksternal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar organisasi yang diawasi. Contohnya pengawas sekolah mensupervisi guru ya ketika mengajar di sekolah. Jadi pengawas sekolah itu kan orang luar gitu ya. Atau pengawas UN mengawasi peserta didik yang sedang ujian ya. Karena pengawas UN kan dari luar sekolah. Atau misalkan BPK gitu ya, mengawasi suatu organisasi ya, BPK organisasi pemerintah. Nah, itu seperti itu, jadi internal dan eksternal.
Kemudian yang kedua jenis pengawasan preventif dan represif ya. Kalau preventif ya namanya prevent ya, pasti, dilakukan untuk mencegah ya terjadinya penyimpangan. Jadi, pengawasan ini dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan. Loh kok bisa? Ya bisa memang kayak gitu ya. Jadi untuk mencegah itu pengawasan itu bisa. Nah, lazimnya pengawasan ini dilakukan pemerintah ya dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Jadi pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal. Contohnya, yayasan memonitori atau mendampingi dan mengevaluasi penggunaan anggaran sekolah binaannya. Di sisi lain, ada pengawasan represif ya, yaitu pengawasan dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Jadi pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran ya, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu dilakukan pemeriksaan dan pengawasan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan. Contoh adalah tim audit BPK memeriksa laporan penggunaan BOS ya. Itu, represif ya. Dan pemerintah ya, institusi pemerintah itu biasanya teman-teman itu, pengawasannya itu bentuk pengawasannya atau jenis pengawasannya itu, keduanya ya, baik preventif maupun represif, gitu ya. Jadi sebelum dan, setelah gitu ya. Apalagi kalau setelah ya mungkin, lebih ketat lagi gitu ya, karena ada BPK tadi. Oke, baik. Kemudian, yang ketiga adalah pengawasan aktif dan pasif ya. Pengawasan dekat atau aktif dilakukan sebagai bentuk pengawasan dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan ya. Contohnya mandor ya mengawasi buruhnya ketika bekerja. Jadi mandornya nggak boleh kemana-mana ya. Jadi mandornya tuh memang harus di lokasi proyek itu dan ngawasin tukangnya gitu ya. Nggak ada mandornya di rumah gitu ya sambil teleponan, "Gimana kerjaan beres nggak?" Itu nggak boleh seperti itu. Jadi memang harus di lokasinya, lokasi proyeknya. Nah, berbeda dengan pengawasan jauh ya atau pasif ya yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban ya, yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran ya. Nah, biasanya ini contohnya perusahaan induk ya mengawasi perusahaan cabang dengan laporan tertulis dan empiris. Atau misalkan PNS habis dari luar kota itu kan menyerahkan SPPD ya. Nah, itu seperti itu. Jadi, nggak ngecek ya, mungkin keuangan tidak ngecek langsung, ini nginepnya di hotel apa, menggunakan transportasi apa, itu nggak langsung ikut orangnya, tapi dia cukup ngecek surat-suratnya saja gitu ya, apakah ini benar atau tidak gitu ya. Jadi dilihat dari bil hotelnya, bil transportasinya, dan seterusnya. Itu pasif. Oke. Nah, dalam pengawasan itu kita, membutuhkan alat bantu ya, alat bantu pengawasan. Nah, ini, ada 3 alat bantu, pengawasan ya. Yang pertama, manajemen pengecualian atau manajemen by exception. Mohon maaf ini sepertinya ada 4 gitu ya. Oke, manajemen by exception yang pertama, ini manajemen pengecualian adalah teknik pengawasan yang memungkinkan hanya penyimpangan kecil antara yang direncanakan dan kinerja aktual yang mendapatkan perhatian dari pemimpin. Prinsip pengecualian menyatakan bahwa bawahan menangani semua persoalan rutin organisasional, sementara pemimpin menangani persoalan organisasional non-rutin atau di luar kebiasaan, seperti itu ya. Jadi, lebih kepada konseptual kalau pimpinan gitu ya, ngawasin. Jadi pimpinan tuh nggak akan ngawasin sesuatu yang kecil-kecil, biasanya sih, meskipun ya kadang-kadang ada gitu ya. Tapi yang lebih kepada haluan organisasi itu baru diawasi, atau konsep organisasi. Kemudian yang kedua adalah analisis rasio. Rasio adalah hubungan antar dua angka yang dihitung dengan membagikan satu angka dengan angka yang lain ya. Nah, analisis rasio adalah proses menghasilkan informasi yang meringkas posisi finansial dari organisasi dengan menghitung rasio yang didasarkan pada berbagai ukuran finansial
yang muncul pada neraca dan neraca rugi laba organisasi. Intinya, analisis rasio ini adalah perhitungan rasio-rasio dari posisi finansial organisasi. Termasuk yang lainnya juga ya, ini bisa jadi juga nggak finansial juga. Entah itu bisa dilihat neraca laba rugi, rasio pegawai, kemudian rasio-rasio apa dan seterusnya. Itu bisa dilihat ya di analisis rasio. Itu alat bantunya. Kemudian adalah yang ketiga penganggaran ya, RAB ya istilahnya seperti itu. Dalam organisasi, penganggaran ialah rencana keuangan yang menguraikan bagaimana dana pada periode waktu tertentu akan dibelanjakan maupun bagaimana dana tersebut akan diperoleh. Anggaran juga merupakan laporan resmi mengenai sumber-sumber keuangan yang telah disediakan untuk membiayai pelaksanaan aktivitas tertentu ya dalam kurun waktu yang ditetapkan. Di samping sebagai rencana keuangan, anggaran juga merupakan alat pengawasan ya. Jadi anggaran tuh ternyata juga bisa jadi alat pengawasan loh, kayak gitu ya. Dan anggaran adalah bagian paling penting atau fundamental dari banyak program pengawasan organisasi. Pengawasan anggaran atau budgetary control itu sendiri merupakan suatu sistem sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu anggaran untuk mengawasi kegiatan-kegiatan manajerial dengan membandingkan pelaksanaan nyata dan pelaksanaan yang direncanakan. Itu alat bantunya. Kemudian yang keempat, ada namanya Manajemen Information System. Ya, MIS gitu ya. Adalah metode informal pengadaan dan penyediaan bagi manajemen informasi yang diperlukan dengan akurat dan tepat waktu untuk membantu proses pembuatan keputusan dan memungkinkan fungsi-fungsi perencanaan, pengawasan, dan operasional organisasi yang telah ditetapkan secara efektif. Jadi kurang lebih MIS ini adalah seperti sistem ya, sebuah sistem informasi yang dibangun ya, ya tentu saja oleh programmer gitu ya, untuk membantu memutuskan hal-hal, yang memang itu, eee, apa namanya, memang menjadi keputusan ya, untuk diambil keputusannya oleh, pegawai. Untuk apa? Untuk mempercepat yang pertama, yang kedua adalah untuk memudahkan pengawasan, gitu ya. Misalkan merekapkan nilai dan seterusnya gitu ya. Karena kalau kita belanja ke supermarket ya, kemudian nggak ada sistem komputerisasi di sana. Jadi bagaimana, supervisornya bisa ngawasin, bisa padahal kan nggak bisa ada satu barang keluar ya bisa aja nggak dicatat gitu ya. Bisa aja barang itu nggak dicatat, uangnya masuk ke, pegawai minimarket tersebut gitu ya. Kalau nggak ada sistem pencatatan. Nah, makanya perlu ada sistem itu tadi, jadi keluar bilnya dikasih ke pelanggan gitu ya. Supaya apa? Uangnya itu langsung masuk ke dalam organisasi gitu ya, nggak masuk ke diri sendiri. Nah, tapi kalau warungnya itu nggak ada sistem seperti itu, ya kita nggak tahu kemana tuh uangnya. Nah, MIS itu dirancang melalui beberapa tahap ya. Pertama ya survei pendahuluan atau merumuskan masalah. Yang kedua tahap desain konseptual, desain terperinci, dan yang keempat tahap implementasi akhir ya. Oke, ada kriteria agar MIS berjalan efektif ya, mulai mengikutsertakan pemakai ya dalam tim perancangan, itu lebih bagus ya. Jadi pengennya seperti apa itu harus dilibatkan. Jadi nanti sistem yang bagus itu memang harus berdasarkan pemakainya gitu ya, atau istilahnya user experience kayak gitu. Kemudian mempertimbangkan secara hati-hati biaya sistem gitu ya, kadang-kadang jebol gitu ya, karena apa? IT itu membangunnya mahal sekali gitu ya. Jadi perlu hati-hati. Kemudian memperlakukan informasi yang relevan dan terseleksi ya, adanya pengujian pendahuluan, menyediakan latihan dokumentasi tertulis bagi para operator dan pemakai sistem. Nah, sedangkan kriteria utama MIS efektif ya, kriterianya ini ya, pengawasan terhadap kegiatan yang benar, tepat waktu pemakaiannya, menekan biaya secara efektif, dan sistem dapat digunakan harus tepat dan akurat. Serta yang terakhir adalah dapat diterima oleh yang bersangkutan. Nah, manfaat pengawasan itu yang pertama ya, teman-teman, untuk memberikan ruang reguler untuk supervisor untuk merenungkan isi dan pekerjaan mereka gitu ya. Jadi, supaya mikirlah supervisornya gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Bagaimana pengembangannya ke depan dan seterusnya.
Kemudian yang kedua adalah mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam bekerja. Yang ketiga, menerima informasi dan perspektif lain mengenai pekerjaan seseorang. Yang keempat, untuk menjadi dukungan baik dari segi pribadi maupun pekerjaan. Jadi pengawasan tuh nggak cuma marah-marahin saja ya kerjanya, tapi juga ada di sana memberikan dukungan gitu ya. Jadi supervisor tuh ya juga memberikan dukungan, "Ayo semangat, kerja lagi lebih giat," dan seterusnya gitu ya. Jadi nggak cuma isinya marah-marah aja ya. Jadi kalau ada supervisor isinya marah-marah saja ya mungkin kurang tahu tupoksi pengawasannya gitu ya. Padahal salah satu manfaat pengawasan itu adalah, dukungan gitu ya. Kemudian yang kelima adalah untuk memiliki ruang, untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan distress ya, atau restimulation pribadi. Artinya, biar bisa kalau menurut saya sih biar bisa curhat gitu ya, kalau bahwa pekerjaannya seberapa berat pekerjaan, pekerja gitu ya, dan itu bisa disampaikan kepada pengawas gitu ya. Kemudian keenam adalah merencanakan dan memanfaatkan sumber daya pribadi dan profesional yang lebih baik kayak gitu. Dan dari sana kita bisa tahu nih bibit-bibit, dari pegawai yang punya, potensi bagus untuk bisa dipromosikan ke posisi yang lebih atas. Dengan apa ya, dengan pengawasan, kalau nggak diawasi bagaimana kita bisa tahu gitu ya. Kemudian yang ketujuh untuk menjadi proaktif ya, jadi bukan reaktif. Ada pegawai-pegawai yang memang dia tuh reaktif dan ini harus dihindarkan ya supaya kita punya pegawai itu atau organisasi punya pegawai yang proaktif atau punya inisiatif, ya itu harus, dilakukan pengawasan. Dan yang terakhir adalah memastikan kualitas pekerjaan. Ini jelas ya, untuk memastikan kualitas pekerjaannya benar apa enggak, apa asal-asalan kerjanya gitu ya. Oke, kita masuk sedikit mengenai pengendalian ya. Jadi kalau pengendalian ini, memang jarang dibahas, banyak ya, karena memang dia satu kesatuan dari tupoksi bekerja gitu ya. Satu kesatuan dari tupoksi bekerja, eee, dan menempel gitu ya pada pekerjaannya. Nah, pengendalian itu adalah proses untuk menjamin ya agar kegiatan mengarah ke tujuan yang diinginkan, ya. Jadi saya bilang tadi kan sesuai dengan menempel pada tupoksi ya. Memang pekerjaannya ngapain ya memang tujuannya itu, seperti itu. Jadi ini hanya proses jaminan agar kegiatan, sesuai dengan yang diinginkan. Adapun unsur-unsur pengendalian sendiri itu ada 4 ya. Yang pertama adalah unsur detektor ya, harus adanya sensor gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian adanya asesor atau penilai ya, kayak gitu. Yang ketiga adalah efektor atau pengubah, serta yang keempat adalah jaringan komunikasi, gitu ya. Jadi ada 4 konsep, eee, unsur, maksud saya unsur pengendalian. Oke. Nah, supaya lebih mudah memahami adalah pengendalian itu contohnya adalah supir bis atau truk gitu ya, atau supir apapun gitu, yang pasti bukan supir kereta ya, gitu ya. Jadi supir bis misalkan contohnya, itu adalah ilustrasi yang, sempurna untuk menggambarkan pengendalian ya. Kalau mata itu kan, dicontohkan adalah sebagai sensor gitu ya. Mata itu sensornya, jadi melihat, apakah ada kendaraan yang ngawur, kita bisa menghindari, atau ada yang berhenti di depan kita, atau kosong, itu bisa kita lebih ngebut lagi dan seterusnya. Itu jadi mata itu untuk melihat, karena itu sensornya. Sedangkan yang kedua itu adalah, otak atau asesor gitu ya. Jadi yang memutuskan gitu ya, yang memutuskan memutuskan, mata melihat di depan ada kendaraan lain berhenti gitu ya. Kan sensornya tuh masuk ke, informasinya masuk ke otak ya. Jadi otak menentukan, ini mau diteruskan atau mau berhenti gitu ya, atau mau belok gitu ya. Jadi itu yang menentukan otak, dan otak itu biasanya harus terlatih gitu ya. Karena sudah paham di depan dia berhenti, jadi, kita juga harus berhenti juga gitu ya, dan mungkin memasang lampu hazard kayak gitu. Nah yang menjalankan siapa? Yang memutuskan otak tadi ya, asesor. Kemudian yang menjalankan siapa? Efektornya. Siapa efektornya? Kaki ya. Dengan cara apa? Menekan atau menginjak pedal,
rem, kayak gitu ya. Jadi diinjek supaya apa? Ya supaya turun kecepatannya dan supaya berhenti juga gitu ya. Itu efektor. Kemudian, nah dari antara otak, mata, dan kaki itu kan harus ada komunikasi yang baik ya. Jadi kalau nggak ada komunikasi, jaringan komunikasi yang baik, itu ya nggak akan nginjek kakinya atau mungkin otaknya nggak akan memproses gitu. Makanya harus ada sistem saraf di sana. Nah, sistem saraf itu contohnya ya jaringan komunikasi gitu ya dalam tubuh manusia. Jadi untuk menyambungkan ketiganya itu ada sistem saraf. Nah, jadi ini adalah ilustrasi pengendalian eh, pada suatu organisasi ya. Jadi diingat-ingat ada 4 komponen ini dalam sistem pengendalian.